الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira siapa saja orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah, kemudian apa yang kedua kata Allah, dan mereka banyak melakukan amal-amal kebaikan, Allah mengatakan lahum jannat, untuk mereka kata Allah akan disediakan surga-surga kata Allah yang mengalir di banyak beberapa sungai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya siapa orang yang paling baik, Rasulullah mengatakan siapa saja yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi semasa hidup yang banyak berbuat amal kebaikan, apa saja yang bisa kita kerjakan, semua nanti bakal tunjukkan pahalanya. Kemudian Allah memberikan ancamannya ke sebaliknya kata Allah, inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh kata Allah, hukuman daripada Tuhan itu sangat keras. Sudah cukup satu amal kebaikan akan diberikan pahala 10 sampai 700 kali lipat, dan satu dosa dibalas satu sama Allah. Loh gitu masih banyak dosanya. Makanya kata Abdullah bin Abbas, rugi orang yang 10-nya dikalahkan sama satunya. Allah mengingatkan dalam ayat ini, inna batsya rabbika lasyadid. Setelah Allah mengingatkan siapa saja orang yang beriman dan berbuat amal yang saleh, untuk mereka akan mendapatkan surga. Sebaliknya kata Allah, siapa saja orang-orang yang kafir, sungguh kata Allah ancaman dan siksaku sangat berat luar biasa. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 15 daripada suratul Buruj, kemudian Allah mengingatkan Dzul Arsyil Majid. Kemudian Allah menunjukkan kepada kita kebesaran dan kekuasaannya. Dia Allah yang memiliki arsy kata Allah, Majid yang sangat mulia luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat membacakan ayat wasi'a kursiyyus samawati wa, luas kursi Allah meliputi langit dan bumi. Rasulullah mengatakan, andaikan ada hutan yang luas Nusantara, kemudian di tengah-tengah hutan itu ada gelangnya kecil. Hutan yang luas itu kata Rasulullah kursinya, kemudian gelang itu 7 petalak dan 7 petalak bumi. Bayangkan di mana manusia cuma segitu. Kemudian apa kata Rasulullah, perbandingan antara kursi dengan arsy Allah yang disebutkan oleh Allah, dan dia Allah yang memiliki arsy yang sangat agung dan sangat mulia. Rasulullah mengatakan seperti hutan yang besar, di tengah-tengah hutan ada gelangnya itu kursinya, dan hutan yang luas itu arsy-nya. Di mana manusianya, di mana malaikat, saat tetes tak sampai.
Apa yang disombongkan wahai manusia? Allah menyatakan Dia Allah memberikan kemuliaan kepada kita, walaupun kita kecil tapi dimuliakan diberi Al-Quran. Kalau tidak bisa menghargai, hati-hati. Allah menyebutkan fa'alul limal, kemudian apa Allah mengatakan, dan Dia Allah berbuat sekehendaknya. Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq sakit yang sampai dia meninggal dunia, disambangi oleh orang-orang. Pada saat orang-orang datang ke tempat Abu Bakar, kemudian mereka mengatakan hal nazara ilaika tabib, kemudian orang-orang tanya, apa dokter sudah meriksa kamu, sudah lihat keadaanmu? Kata Abu Bakar, sudah. Kita tanya sama orang-orang, sudah dilihat sama dokter? Abu Bakar mengatakan iya. Kemudian apa jawabannya? Abu Bakar mengatakan, dia mengatakan fa'al, iya Allah berbuat sekehendaknya. Dokternya sing dukur maksudnya. Dia yang memberi sakit, sembuh dan tidaknya apa katanya. Pengiru takut nih, wis diperiksa mbek dokter ta, wis diteloki mari. Jari dokter ya apa? Dia berbuat sekehendaknya. Allah yang memberi sakit. Pada suatu hari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud sakit, disambangi sama Utsman ibn Affan. Kemudian ditanya oleh beliau, apa yang kamu takutkan? Dia mengatakan, dzunubit, dosa-dosa itu yang saya takutkan. Kemudian Utsman tanya, apa yang kamu harapkan? Rahmat Rabbi, rahmat daripada Tuhan. Kondo diopo sing tak wedeni dosa-dosa saya. Kemudian Utsman tanya, apa yang kamu harapkan? Cuma rahmat Allah tok. Kemudian Utsman mengatakan, apa perlu saya panggilkan dokter? Apa perlu saya panggilkan tabib? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? At-tabibu, dokter yang menyebabkan saya sakit. Kok tambah 200 jantungnya, wis tambang roti. At-tabibu amrobeni. Abu Bakar Siddiq ditakoni, wis diperiksa dokter, mari. Wong ndak ngerti dokter sapa. Apa kata dokternya? Dia mengatakan fa'alul, dia Allah berbuat sakit, dia yang memberikan sakit, dan dia Allah yang memberi sakit, dan Allah yang menyembuhkan. Makanya kata Nabi Ibrahim, wa idza maritu, bahwa dan kalau saya sakit, hanya Allah yang bisa menyembuhkan, selain Allah dan sing iso. Kok keliru. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, perlu saya panggilkan dokter. Kata Abdullah bin Mas'ud, at-tabibu amradani, justru dokter yang menyebabkan saya tambah sakit. Kemudian Utsman menawarkan, ya apa? Apa kamu dah kepikiran anak-anakmu? Tanya anaknya dia perempuan. Tak, sama sekali saya tidak kepikiran. Apa perlu saya bantu? Tidak butuh bantuan. Kata Utsman bin Affan, saya sudah mengajarkan kepada anak-anak saya, tiap malam saya suruh membaca surat Al-Waqiah. Rasulullah SAW mengajarkan siapa saja yang membaca surat Al-Waqiah, insya Allah akan diselamatkan dari fakir, sifat kemiskinan. Lu anakmu ya apa masa depan nih? Terus tak kei bekal. Apa? Bekal surat Al-Waqiah. Kata Utsman, perlu saya bantu? Ndak. Allah mengingatkan dalam ayat ini, fa'alul lima, dia Allah yang berbuat apa saja yang diinginkan. Kemudian pada penutup ayat setelah itu Allah mengatakan, hal ataka hadisul jurud, kemudian Allah tanya, apa sudah sampai kepadamu, kata Allah, cerita tentang tentara-tentara, yaitu orang kafir Fir'auna wa Samud. Kata Allah, Fir'aun dan kaum Samud, sudah dengar ceritanya. Rasulullah tiap kali baca ayat yang begitu, langsung Rasulullah mengatakan, na'am atani, jawab. Pada suatu malam Rasulullah jalan, mendengar di satu rumah ada seorang membaca ayat, hal ataka hadithul ghasyiyah. Allah tanya, apa sudah sampai kepada satu kejadian ghasyiyah yang akan menyelimuti semuanya hari kiamat. Mandek Rasulullah. Ngeroso ditakoni mau. Wis krungu tak ceritain. Rasulullah langsung diam. Kemudian Rasulullah mengatakan, na'am, iya ya Allah, saya sudah dengar ceritanya.
Allah tanya kepada kita, hal atak, sudah dengar ceritanya? Siapa, kata Allah, tentara-tentara yang mendustakan utusan-utusan Allah. Kemudian siapa, kata Allah, contohnya Fir'aun yang hebatnya luar biasa. Kemana dia? Apa yang kamu banggakan, wahai manusia? Fir'aun lebih hebat. Wa Samud, dan umatnya Nabi Saleh kaum Samud. Allah mengatakan, balil ladina kafaru fi taghyir. Sebaliknya, kata Allah, orang-orang kafir, kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu min wara'i, dan Allah mengurung mereka semuanya. Oh, kemana? Kemudian Allah menutup dengan kalimat bal huwa Quran. Sebaliknya, kata Allah, Al-Quran merupakan firman Allah yang sangat mulia, fi lauhil mahfuz, yang terjaga, kata Allah, sejak di lauhil mahfuz. Allah mengingatkan kepada kita, setelah diingatkan, sudah dengar ceritanya? Kalau kamu berbangga dengan pangkatmu, Fir'aun didukul. Kalau kamu berbangga dengan kekayaanmu, Qarun lebih kaya. Kemana mereka habis? Ada mbak gaya, apa yang bisa mereka pertahankan? Dihancurkan sama Allah. Allah mengingatkan, wallahu min wara'i, dan Allah mengurung mereka semua, tidak bisa mau kemana. Kemudian Allah menutup suratul Budur. Suratul Budur memberikan peringatan kepada kita, bal huwa Quran. Sebaliknya, Al-Quran ini kitab yang sangat mulia. Kalau kamu kepingin diberikan kemuliaan, yang banyak baca Al-Quran. Siapa yang kepingin diberikan oleh Allah ilmu yang suka membaca majid, kata Allah, kalian akan jadi orang yang mulia. Dan itu, kata Allah, terjaga sedang di lauhil mahfuz. Atau bin Abi Rabah, orang hitam, orang Afrika. Matanya cacat, tangan cacat, saking seringnya disiksa sama jerakannya. Dadarkan. Mari dibebas tuh, Kifli sudah cacat. Mau apa sekarang? Ngaji. Belajar sama Abdullah bin Abbas. Budak yang asalnya tidak ada harganya sama sekali. Belajar sama Abdullah bin Mas'ud sampai jadi orang alim. Begitu jadi orang alim besar, bukan orang biasa. Raja datang sama dia. Kata Muawiyah, kalau mau tanya apa-apa, tanya sama Atha bin Abi Rabah. Yang orang tidak ada harganya. Apa yang menyebabkan mulia? Allah mengatakan bal huwa Quran. Ya ini, kata Allah, bacaan majid, kata Allah, yang sangat mulia. Siapa yang mengharapkan kemuliaan? Yang suka membaca Al-Quran. Kemudian Allah menutup dengan kalimat fi lauhil mahfuz, dan Allah menjaga ini, kata Allah, sejak di lauhil mahfuz. Terjaga luar biasa. Setelah selesai suratul Buruj, kita lanjutkan dengan suratul Tariq yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah, 17 ayat, 61 kalimat, 239 huruf. Tidak Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adzun al-maghrib faqara al-baqara wan nisa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afatan anta ya Mu'adz ama kana yakfika an taqra bis sama'i wat tariq wasyamsi wa duhaha wa nahwiha. Dan Jabir bin Abdullah, dia berkata, pada suatu hari Mu'adz bin Jabal jadi imam salat maghrib. Kata waktu jadi imam, dia baca suratul Baqarah. Nah, imam zaman saiki dibaca iki tak miring. Maghrib kebetulan ada orang masuk. Begitu dengan suratul Baqarah, langsung dia pulang. Loh, suratul Baqarah sembahyang dewi mulai wae. Telat kerjaan iki. Kemudian kejadian itu dengar dimarahi sama Mu'adz. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ada keperluannya, dipanggil oleh Rasulullah. Apa? Rasulullah mengatakan, marah kepada Mu'adz. Rasulullah mengatakan, apa? Sengaja kamu akan menyebarkan fitnah. Jangan panjang-panjang kalau sholat itu jadi imam itu. Rasulullah mengatakan, kenapa? Di belakang itu ada orang tua, ada anak, ada orang yang ada perlunya, dan ada orang yang sakit, ada wanita. Sing sikile dak kuat suratul Baqarah ya kenceng kendor. Sing ono perlu niku gak mari-mari kira. Dadi makmume kudu ngomel kabeh.
Rasulullah mengatakan, apa sengaja kamu akan menyebarkan fitnah? Apa? Rasulullah mengatakan, cukup kamu baca surat At-Tariq, kata Rasulullah, atau wasyamsi wadduha, yang seperti itu kata Rasulullah. Nek kon sembahyang dhewe sakarepmu masih baca suratul Baqarah. Abdullah bin Mas'ud tidur di rumah Rasulullah, kepingin malam sholat di Rasulullah. Rasulullah bangun malam, tanggung sholat di belakangnya, ditarik sama Rasulullah karena sebelah kiri, kalau seorang diri tarik sebelah kanan, pegang oleh Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah setelah Fatihah dia buka dengan suratul Baqarah, pembukaannya. Dan bacaan Rasulullah bukan seperti kita. Kata Siti Aisyah, andaikan orang menghitung hurufnya bisa saking takdirnya. Hurufnya loh dihitung ututi satu persatu. Kata Abdullah bin Mas'ud, tak pikir 100 ayat paling rukuk Rasulullah sampai selesai suratul Baqarah. Sing dadi makmum iki lu Abdullah bin Mas'ud sama Rasulullah Tuhan siapa jauh, wong dhewe si arek kok. Rasulullah di usia 60 tahun yang dibaca salat malamnya suratul Baqarah sampai selesai. Sudah selesai, tak rukuk Rasulullah, dilanjutkan yang kedua surat Ali Imran. Sudah sampai selesai, tak rukuk Rasulullah, dilanjutkan suratul Nisa. Sak rakaat. Kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan, hampir saya mau niat jahat. Ditanya apa? Tak tinggal lunggu. Dah kuat ngok buri, gering-geringen ngapi sikili. Rasulullah asik. Kalau sudah sampai ayat-ayat yang cerita tentang surga, berhenti Rasulullah minta kepada Allah tentang surganya. Kalau ayat-ayat cerita tentang neraka, berhenti Rasulullah berlindung kepada Allah dari api neraka. Merasa diajak dialog itu sama Allah. Abdullah bin Mas'ud sing dadi imam, api lungguh iki dak wani. Insyaallah saiki kapok dak dadi makmum maneh. Cukup sepisan jari ini. Jadi Mu'adz bin Jabal salat maghrib baca suratul Baqarah, jangan dimarahi oleh Rasulullah. Apa sengaja kamu akan menyebarkan fitnah? Apa kata Rasulullah? Cukup kamu baca surat-surat yang pendek. Was-sama'i wat-tariq atau wasyamsi wadduhaha. Ndek-ndek wae. Waduh. Kenapa kata Rasulullah di belakang itu ada orang tua? Ada orang yang ada perlunya, dia kepin sholat berjamaah, cuma ya apa iki diteni wong iki. Ada orang yang dan ada anak-anak jenenge arek cilik krungu dawa lungguh dhisik wae. Engko nae nek Maria pentek baru ngadeg arek cilik. Lah imame dak tahu diri enak-enakmu. Enak iku pertama, kedawan wis gak enak. Mangkene ceramah iku aja dawa-dawa, nek perlu 5 menit. Allah marhamna bil Quran. Mari. Ojo dawa-dawa. Kurang dawa usah kedawan. Ndek wae. Rasulullah ingat menegur kepada macam. Kenapa kata Rasulullah di belakang ada orang yang tua. Nek ati imam mboco terus klekat kudu kulhu. Wah, cocok. Iso dadi imam sepanjang masa iki. Insyaallah makmumnya sepakat ati polling ngono menang. Iki wae cocok. Mu'adz bin Jabal jadi imam maghrib dibaca suratul Baqarah, dimarahi oleh Rasulullah. Jangan. Cukup kamu baca surat yang pendek-pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Demikian pembukaan surat At-Tariq. Langsung Allah bersumpah. Was-sama. Demi perhatikan kata Allah lagi dia. Wat-tariq kata Allah. Dan bintang-bintang yang menembus kegelapan malam. Allah bersumpah dengan semua ciptaannya apa? Supaya orang perhatian. Mestinya tidak perlu bersumpah. Cuma supaya orang itu perhatikan langitnya itu. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan hal tarawih, coba ke apa ada retak, lihat langitnya itu. Diulang oleh Allah
kemudian delok maneh. Kamu lihat ada rata-ratanya, indahnya buatan Allah. Wassama, perhatikanlah ini. Kemudian apa? Allah mengatakan wattariq, dan bintang kata Allah yang menembus kegelapan malam. Wa ma adraka, dan kamu tidak tahu apa yang dimaksud dengan tariq. An-najmu tsaqib, kata Allah, bintang yang menembus dalam kegelapan malam. Dalam suasana yang gelap atau muncul yang indah luar biasa. Apa tujuan bintang? Untuk menghias langit dunia. Apa tujuan bintang? Untuk menunjukkan arah. Wa bin najmi hum yahtadun. Orang dia dulu tidak ada kompas, bintang saja sudah tahu. Mana utara salah, dari mana? Dari bintang-bintang saja. Kemudian apa tujuan bintang? Allah menyebutkan untuk melempar syaitan. Makanya Allah mengatakan, perhatikan An-Najmu Tsaqib, bintang kata Allah yang menembus kegelapan malam. Kemudian pada ayat yang keempat, baru Allah mengatakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha, tiap jiwa kata Allah ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaga. Semua orang ada malaikat yang jaga. Coba kita dari jaga sama malaikat, dimakan kita sama syaitan. Karena setan bisa masuk lewat pembuluh darah ini. Kalau kita semakin banyak zikir, tambah kuat setan, tambah kuat malaikatnya. Makanya Rasulullah mengajarkan, siapa yang membaca 3 ayat yang terakhir dari suratul Hasyr, dari mulai kalimat wallahu alladzi la ilaha illahu, Rasulullah mengajarkan siapa saja yang tiap hari membaca 3 ayat yang terakhir dari suratul Hasyr 3 kali. Apa kata Rasulullah? Wakalallahu sab'ina, dia Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk menjaga. Bayangkan, si jiwa ya apa 70.000? Dan Rasulullah kelihatan. Jadi tidak kayak itu. Makanya Rasulullah kalau jalan, sahabat kelihatan Rasulullah ditutup. Tahu? Orang kadang-kadang kelihatan Rasulullah jalan ditutup. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, kalau jalan kanan kiri dan di belakang apa? Rasulullah mengatakan, khallu dhahri lil malaikatir, biarkan kata Rasulullah yang di belakang saya jatahnya malaikat. Kon kanan kiri. Jadi Rasulullah mengatakan, sahabat menuntut, ojo sing buri malaikat itu dari bawah sampai langit. Rasulullah mengajarkan orang yang tiap hari membaca 3 ayat yang terakhir dari suratul Hasyr, dari mulai kalimat wallahu alladzi la ilaha illallah sampai ayat ini. Berapa kali? 3 kali. Apa Rasulullah mengatakan? Dia Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk menjaga dia. Dan sepanjang hari malaikat mendoakan, ya Allah ampunkan dosanya dan berikan rahmat. Coba kita dengar, barangkali kita mengucapkan amin. Allah mengingatkan dalam ayat ini, in kullu nafsin, tiap jiwa kata Allah lamma 'alaiha hafiz, Allah memerintahkan ada malaikat yang senantiasa menjaga dia. Oh no. Makanya Rasulullah mengatakan, akrimu, muliakan kata Rasulullah malaikat yang selalu bersama kamu, kecuali dalam 2 macam. Indal khala, pada saat kamu masuk kamar mandi buka aurat, wa indal jima', atau pada saat berhubungan suami istri. Itu malaikat malu. Rasulullah mengatakan, akrim, muliakan kata Rasulullah. Makanya Rasulullah menjaga itu sampai bau mulut. Kamu Rasulullah makan yang gak enak, nyengat kayak bawang. Gini, lu sate dari bawang, gak sedep. Rasulullah dari bersedep. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Haram. Tidak, kata Rasulullah. Cuma saya ini tiap hari bicara dengan makhluk yang kamu tidak bicara. Tiap hari saya itu bicara sama malaikat. Dan malaikat itu tidak senang bau-bau tidak enak. Dan mental ya maksudnya. Itu malaikat tidak senang bau-bau nyenyak. Dan Rasulullah jawab ke ini, kenapa tiap hari dia ketemu sama malaikat? Allah mengingatkan, bukan cuma Rasulullah, siapa saja orang yang beriman. Makanya Rasulullah mengajarkan, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca kalimat bismillah, kemudian apa yang kedua, tawakkaltu 'ala Allah, kemudian yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Siapa saja yang begitu melangkahkan kaki bismillah, biasakan. Ojo asal metu ngono tok. Rasulullah yang tahu semua yang gaib, dia yang merangkak. Makanya Allah menyebutkan, wa ma huwa 'alal ghaibi
bidonin. Rasulullah tidak medit segala macam terang, walaupun kita belum kelihatan. Orang yang keluar dari rumahnya baca bismillah. Kemudian apa kalimat yang kedua? Tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Rasulullah? Turun 2 malaikat dari langit. Ini tidak ketok. Apa tugasnya? Sepanjang hari itu malaikat, begitu orang mengucapkan kalimat bismillah, 3 kalimat yang kita baca, 3 doa dari malaikat yang kita dapatkan. Turun 2 malaikat mendoakan. Apa doa yang pertama? Hudita, kata malaikat, kamu akan dibimbing ke jalan yang lurus. Yang kerja, yang cari nafkah, yang semua insya Allah dapat hidayah. Kemudian apa doa yang kedua dari malaikat? Wow, diselamatkan dari apa saja bencana yang akan menimpa. Kita tidak tahu. Berakhir copet apa? Subhanallah, selamat. Orang mau berbaca ke situ. Kemudian yang ketiga doanya, wakufit, dan dicukupi segala kebutuhan kita. Allah mengingatkan dalam ayat ini, in kullu nafsin, tiap jiwa paling sedikit 4 malaikat, paling titik loh. Tiap orang paling sedikit 4 malaikat yang jaga. Yang 2 aplosan. Kapan? Dari subuh sampai asar, dari asar sampai subuh. Rasulullah mengatakan tiap hari 2 malaikat naik ke langit. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, ya apa kamu dapatkan hambaku? Dari subuh sampai asar, asar sampai subuh, itu aplosan. Jadi ada laporan harian, ada laporan mingguan, kayak lolos ini. Begitu naik, malaikat naik, Allah sudah tahu. Karena malaikat jadi sakit. Allah tanya, ya apa kamu dapatkan hambaku? Malaikat mengatakan, ya Tuhan, saya datang kepadanya sedang dia sholat subuh. Dan saya tinggalkan sedang dia sholat asar. Ini malaikat ini mugari takut, ya opo, si turu. Tak tinggal asari. Durung sembahyang. Laporan malaikat tak iso diatur, iso. Jujur apa itu turu, malah turu. Karena dikei pelumas, warung tak turu, harus bayang. Allah ingatkan kepada kita, in kullu nafsin, tiap jiwa kata Allah ada malaikat. Rasulullah mengatakan, andaikan kamu betul-betul istiqomah, selamatkan berjabat tangan dengan malaikat. Kalau sudah kuat betul, bisa ketemu. Imran bin Husain, seorang sahabat Rasulullah, sakit lama. Waktu Rasulullah sampai ke rumahnya dia tanya, ya Rasulullah, ya apa sholatnya? Sholat tuh sama berdiri. Dia kena amben, tapi berat, berdarah terus. Kadang-kadang gak kuat ya Rasulullah, lemes. Sholat tuh sama duduk. Kalau tidak mampu sambil berbaring. Sudah kondisinya sudah berat memang dia. Pada suatu hari adiknya dia, perempuan yang bernama Al-Ala, sambang lihat keadaan kakaknya, tak tega deh. Nangis adiknya. Ditanya sama Imran, kenapa kamu nangis? Kamu kira saya sakit ini susah? Senang. Kenapa? Tiap hari saya disambangi malaikat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal ladina qalu rabbuna Allah. Allah mengatakan, sungguh kata Allah, siapa saja orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Perhatikan jaminan Allah. Tatanazal, turun malaikat. Makanya pakai fi'il mudhari. Itu terus menerus itu. Malaikat turun untuk apa? Memberikan kabar. Apa kata malaikat? Allah takhabu. Malaikat akan mengatakan, tidak usah takut. Bukan manusia yang menghibur malaikat. Kemudian apa yang kedua? Kata malaikat, wala, dan kamu tidak usah sedih. Kemudian yang ketiga, wa abshiru. Kata malaikat, terimalah kabar gembira. Surga sudah disiapkan untuk kamu. Kemudian yang keempat, malaikat mengatakan, nahnu awliyaukum. Kami ini sebagai walimu, sebagai temanmu, sebagai sahabatmu. Fil hayati dunia, dari mulai di dunia. Duduk itu. Siapa saya? Kalau sudah kuat betul imannya, bisa berjabat tangan dengan malaikat. Rasulullah mengatakan, la safar, pasti kamu berjabat tangan dengan malaikat. Kalau sudah kuat betul. Dan banyak sahabat Rasulullah yang begini. Usaid bin Hudair. Pada suatu hari dia ngaji. Rumahnya dia kecil. Sampingnya anaknya dia. Terus di situ kuda diikat.
Waktu dia sedang ngaji, atau di atas rumah itu terang luar biasa. Kudanya kalau sudah kelihatan itu ketakutan, seperti mau lompat gitu, berhenti dia. Kalau berhenti, kudanya tenang dan cahayanya. Begitu dia baca lagi, tenang lagi, terang luar biasa. Dia takut kalau kudanya ini lompat kena anaknya, mati. Pagi dia lapor kepada Rasulullah, cerita. Apa? Rasulullah mengatakan kepadanya, Iqra ya, baca terus ya putar. Itu para malaikat darat turun untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia majlis begini, penuh dengan malaikat. Cuma kini tidak ketok. Itu sampai di langit. Dalam semua majlis. Itu para malaikat duduk mendengarkan. Sampai di pintu langit penuhnya. Allah mengatakan tiap jiwa ada malaikat yang jaga. Semakin kamu berzikir tambah banyak malaikatnya. Allah mengatakan in kullu nafsin, makanya Rasulullah mengatakan muliakan. Akrimu kiramal karim, muliakan malaikat yang bercanda. Kenapa? Kata Rasulullah, dia tidak pernah pisah sama kamu. Pada suatu hari Rasulullah SAW tidur dalam satu selimut dengan Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah keluar. Setelah itu balik. Apa? Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, tadi malaikat Jibril datang kirim salam sama kamu. Kata Siti Aisyah, malaikat Jibril nyebut nama dia, kirim salam deh kawan. Kalau orang sudah dimuliakan oleh Allah, duduk menungso sing kirim salam, malaikat kirim salam. Pada suatu hari malaikat Jibril datang ke rumah Rasulullah. Siti Khadijah masih keluar cari makan untuk Rasulullah. Kemudian apa? Malaikat memberitahu kepada Rasulullah, absyir, sampaikan kabar gembira kepada istrimu Siti Khadijah. Apa? Dia Allah sudah menyediakan untuk dia satu surga. Di sana dia tidak capek sudah. Saiki kesel kok no bojo panganan, tak apa-apa sendiri. Sudah sediakan surganya di sana dengan berbagai macam perhiasan dan dia tidak akan pernah capek. Dan kasih tahu, kata malaikat, Allah kirim salam sama dia. Dan saya juga kirim salam sama istrimu. Itu Khadijah balik pulang, kemudian diberitahu oleh Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang menyuruh Allah memerintahkan sampaikan kabar gembira kepada istrimu Siti. Kenapa? Allah sudah membangunkan satu istana surga. Tidak bakal capek kok. Dan Allah kirim salam sama kamu. Kata Siti Khadijah, nama saya disebut ya Rasulullah. Nangis saya. Ngerasa wong biasa sampai namanya disebutkan oleh Allah. Apa? Allah memberitahu kepada malaikat, sampaikan salamku kepada Khadijah istri Rasulullah. Allah mengingatkan dalam ini tiap jiwa ada. Rasulullah mengatakan kepada Usaid bin Hudayr, baca wahai putra. Apa kata Rasulullah? Andaikan kamu baca sampai pagi, seluruh penduduk kota Madinah bisa melihat malaikat berkat bacaanmu. Andaikan kamu baca sampai pagi, seluruh penduduk kota Madinah bisa melihat malaikat berkat bacaan. Dia bilang, ya Rasulullah, saya takut. Kenapa? Kuda saya itu takutan. Saya takut injak anak saya. Rasulullah mengatakan, baca terus wahai putra Hudayr. Tanazzalul malaikat, makanya digunakan dengan ilmu dhari. Terus menerus ini, bukan sudah selesai, sudah kapan saja. Makanya datangnya malam Qadar, kata Abdul Qadir Lailatuna, malam-malam kita semua merupakan malam Lailatul Qadar, malam istimewa. Allah mengingatkan dalam ayat ini, in kullu nafsin, tiap jiwa ada malaikat, tinggal kita ngasah. Kalau kita selalu berzikir sama Allah, tambah kuat malaikatnya. Dan banyak tuntunan yang kita dapatkan. Lamma alaiha hafid, kata Allah, tiap jiwa Allah sudah menjadikan ada malaikat yang akan senantiasa menjaga dia. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.